do you want to see? What do you want to share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aksara TV Kreatif. Pada video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam majas. Untuk tujuan pembelajarannya, selanjutnya macam-macam majas. Majas yang pertama saya jelaskan dulu. Majas adalah suatu gaya bahasa yang biasanya dipakai dalam teks narasi, narasi imajinasi, dan teks cerita pendek pada materi bahasa Indonesia SMP. Nah, si majas atau gaya bahasa ini terdiri dari 8 yang sering keluar gitu, yang sering muncul di soal. Pertama, alegori. Yang kedua, metafora. Yang ketiga, litotes. Yang keempat, hiperbola. Yang kelima, ironi. Yang keenam, sarkasme. Yang ketujuh, sinisme. Dan yang terakhir, personifikasi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya simak ya sampai selesai. Pertama, kita akan membahas terkait majas alegori. Majas alegori adalah gaya bahasa yang menyampaikan suatu maksud atau menerangkan sesuatu secara tidak harfiah atau tidak langsung, tapi melalui kiasan atau penggambaran. Kata alegori diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu alegorin, yang mengandung arti atau yang berarti bicara sebaliknya. Nah, gaya bahasa ini masih termasuk dalam majas perbandingan, yaitu majas yang menyandingkan suatu objek dengan objek lainnya dengan cara penyamaan, penggantian, atau pelebihan. Dalam hal ini, alegori menjelaskan suatu maksud dengan menggunakan bahasa kiasan atau penggambaran yang berkaitan di dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, biasanya dipakai dalam karya sastra fiksi atau non-fiksi, seperti novel, cerpen, puisi, cerita, imajinasi, narasi imajinasi, dan lain-lain. Nah, contoh majas alegori. Pertama nih, hidup itu bagaikan mengendarai sepeda. Kamu harus terus mengayuh dan maju untuk menjaga keseimbangan. Nah, tadi makna tidak sebenarnya itu mengendarai sepeda. Nah, dijelaskan lagi, kamu harus terus mengayuh dan maju untuk menjaga keseimbangan. Jadi hidup itu harus stabil gitu agar terdapat keseimbangan satu sama lain. Mencintai seseorang itu ibarat sedang menggenggam pasir. Tidak digenggam akan hilang, tapi digenggam terlalu erat maka keluar dari celah jari. Nah, selanjutnya, otak dan pikiran manusia itu bagaikan mata pisau. Jika diasah akan semakin tajam, tapi jika dibiarkan akan menjadi tumpul. Perbandingan juga, buku itu bagaikan jendela dunia. Di dalamnya terdapat pengetahuan yang membuat kita mengetahui dunia melalui tulisan dan gambar. Yang kelima, seorang anak baik itu bagaikan kertas putih. Perbandingan juga ya. Terus, menjalani kehidupan rumah tangga itu seperti sedang mengarungi samudra. Perandaian. Nah, selanjutnya majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang menggunakan kata pembanding untuk mewakili hal lain atau bukan yang sebenarnya, mulai dari bandingan benda, fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Metafora ini terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, metafora eksplisit atau tersembunyi, sangat terselubung. Pembanding 3 hal yang dituju secara jelas untuk pembandingnya. Eksplisit, tadi jelas ya. Contohnya, aku adalah burung yang ingin terbang bebas di angkasa. Nah, jelas-jelas ini mengibaratkan atau membandingkan dirinya dengan sesuatu. Metafora implisit tidak terlihat jelas.
Pembanding yang ditunjukkan langsung tetapi menggunakan kata-kata yang tersembunyi. Kata-katanya tersembunyi. Contohnya, sayapku patah namun terbang bukanlah pilihan. Menyebutkan, kan kalau disebutkan burung kan sangat gamblang gitu atau enggak ambigu, akhirnya diganti menjadi sayap dan terbang sebagai penunjuk secara tidak langsung terhadap perbandingan dirinya dengan burung. Nah, jenis metafora yang selanjutnya, metafora usang, ialah ungkapan pembanding yang sudah lazim untuk digunakan dan telah banyak dipahami maknanya oleh masyarakat tanpa harus berpikir lama. Contohnya, Aisyah adalah kembang desa di kampung itu. Nah, kembang desanya itu kan mengartikan sangat cantik, yang paling cantik di kampung itu. Selanjutnya, contoh majas metafora. Tadi ya, sayapku patah namun terbang bukanlah pilihan. Hidup dan mati. Aku mengenal dalam tarianmu pada kapal-kapal kaku. Ini makna sebenarnya dia sebenarnya tidak dalam bentuk tidak mengenal tarian gitu. Maksudnya mungkin dari sifat, mengenal sifatnya gitu. Tikus-tikus itu tak kenal lelah menggerogoti nafkah rakyatnya. Nah, tikus-tikus ini itu bukan benar-benar tikus yang menggerogoti nafkah rakyat, tapi adalah apa? Engkau adalah hamparan ilalang bagi hembusan nafasku. Raja Kelana berbisik kepadaku untuk pulang. Kembang-kembang bertumbuhan di dadaku ketika kau menyapa. Ombak badai menghantam kepalaku saat ia berteriak. Malaikat itu perlahan mengusap kepalaku yang bersimbah darah. Aku terdaging di puncak-puncak kediaman hening, mengeras dalam hujan panjang. Pengacara itu adalah harimau di antara kancil-kancil yang hanya pandai untuk meloncat. Yang ketiga, majas litotes. Majas litotes adalah gaya bahasa yang mengecilkan kenyataan dengan maksud merendah. Contohnya, contoh pertama, janganlah sungkan untuk singgah di gubuk kami lagi. Nah, kata gubuk pada kalimat janganlah sungkan untuk singgah di gubuk kami lagi itu bukanlah gubuk yang sebenarnya, melainkan perendahan dari rumah yang bisa jadi rumah yang cukup besar atau mewah gitu. Contoh 2, biar saja saya yang membayarnya, nilainya tak seberapa dibandingkan dengan jasa Anda. Nah, di sini litotes pada kalimat jasa ini dan biar saja saya yang membayarnya itu adalah mengungkapkan bahwa bantuan tulus seseorang sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga dari nilai ekonomi uang. Nah, orang yang dibantu ini mungkin pernah sangat tersanjung karena sudah dibantu gitu, akhirnya ia membantu balik. Nah, contoh majas litotes selanjutnya. Mohon maaf kami tidak dapat menyajikan apa-apa, hanya ada sedikit cemilan dan minuman khas kampung kami. Nah, ini camilan dan dengan memakai kata camilan dan minuman saja sudah menyanggah pernyataan tidak dapat menyajikan apa-apa. Namun maksud dari ungkapan tersebut ialah merendah untuk memastikan kepada tamu bahwa penerima tamu peduli dan sangat menyambut kedatangannya. Contoh yang terakhir, semoga Anda berkenan dengan bantuan kecil titipan dari Maha Kuasa ini. Nah, ini bantuan kecilnya itu belum tentu berbentuk bantuan yang sangat kecil. Boleh jadi itu memang sebuah rezeki yang Tuhan beri untuk hambanya melalui upaya atau ikhtiar. Yang keempat, majas hiperbola atau berlebih-lebihan. Majas ini akan menggambarkan sesuatu dengan cara yang terlalu berlebihan. Nah, seringkali justru menjadi hal yang kurang masuk akal, bahkan susah sekali untuk dinalar lebih jauh. Pada kehidupan sehari-hari, majas ini akan dipakai untuk memberikan kesan dramatis sekaligus menarik perhatian bagi kalangan pembaca dan pendengar. Tidak jarang pula yang beranggapan bahwa majas ini benar-benar indah, walaupun termasuk kalau kata anak sekarang tuh lebay.
Contoh majas hiperbola. Kata-katanya amat sangat menusuk hati. Kan saking lebaynya tuh menggunakan imbuhan amat sangat lagi, berarti kan sangat dilebih-lebihkan gitu ya. Kenyataannya istrinya yang berkhianat membuat perasaan Randi remuk redam lagi, sangat-sangat hancur gitu mungkin. Pekerjaan ini membuatku memeras otak, berarti kan sangat-sangat membuat dia stres gitu. Demi keseriusannya Rahmat rela menguras tabungannya, dan lain-lain yang bisa dilihat di tayangan ini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang majas ironi. Ironi berasal dari kata Yunani ironi, yang berarti pura-pura tidak tahu. Dalam bentuk majas ini adalah majas yang menyatakan makna yang bertentangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sindiran, tapi ini tuh sindiran yang lebih menyayat hati gitu. Dia terselubung atau pura-pura tidak tahu, tapi aslinya itu tahu dan sangat membuat menyayat-nyayat hati gitu, sedih. Majas ironi melakukannya dengan cara menyatakan sebaliknya dari apa yang sebenarnya. Dengan kata lain, ironi itu bersifat yang menyembunyikan dan menutupi. Ironi merupakan penggunaan kata-kata yang berbeda dengan apa yang ditulis atau diucapkan. Ironi dapat dikatakan sebagai praktik kepura-puraan karena menyembunyikan makna sebenarnya. Makna yang dimaksud berlawanan dengan apa yang dikatakan. Ironi dapat bersifat halus tapi juga menyatakan makna yang kasar. Makna ironi digolongkan sebagai salah satu majas pertentangan atau majas sindiran. Contohnya nih, cepat benar kau datang, sehingga para undangan telah lama meninggalkan tempat ini. Nah, pilihan kata yang digunakan pada kalimat di atas itu bermaksud memberikan sindiran. Contoh majas ironi yang kedua, tulisannya terlalu bagus sampai tak bisa dibaca. Nah, kalimat si tulisannya terlalu bagus sampai tak bisa dibaca mengandung makna sindiran. Kayak menyindir tuh, saking bagusnya gak bisa dibaca, kan menyayat hati juga ya. Selanjutnya, contoh majas ironi yang ketiga. Betapa bagusnya kelakuanmu sehingga sudah 2 orang temanmu menangis karena keisenganmu. Saking isengnya gitu ya, jadi dipuji seperti ini. Contoh majas ironi yang keempat. Wah, enak benar masakanmu, semuanya asin dan pedas. Padahal kata enak benar itu sebenarnya sangat-sangat tidak enak gitu kan, sangat-sangat menyindir dan menyayat-nyayat hati. Maka dari itu termasuk majas ironi contoh tersebut. Nah, yang keenam, majas sarkasme atau salah satu gaya bahasa sindiran yang dalam penyampaiannya bersifat sedikit kasar, langsung, dan juga menohok. Hal ini sangat berbeda dengan majas ironi, yang makna dalam penyampaiannya terkesan lebih halus, namun makna yang sangat dalam. Kalau ironi kan maknanya sangat dalam. Nah, sementara itu pada gaya bahasa sarkasme langsung to the point, pada sasaran. Contoh majas sarkasme. Dasar bodoh, kan udah langsung tuh ya, sangat-sangat belak-belakan. Dasar sok tahu gitu kan, itu sangat-sangat belak-belakan. Jangan sombong. Itu sangat-sangat terang-terangan dan to the point kalau di sarkasme. Nah, yang ketujuh, majas sinisme atau sering diartikan sebagai salah satu dari gaya bahasa sindiran yang bertujuan untuk menyatakan suatu sindiran dengan menggunakan kata-kata kasar. Umumnya majas jenis ini dipakai untuk mengkritik ataupun mencemooh segala sesuatu, baik itu berupa sebuah ide, maksud, atau rencana. Contoh majas sinisme. Kau memang manusia tak berperasaan, tega-teganya kamu menyiram pengemis itu hanya karena ia mendekat untuk meminta sedikit makananmu. Ini agak dibumbui dengan
makna terselubung sedikit, tapi tidak sekasar dari sarkasme. Kalau sarkasme kan to the point dan kasar, kalau ini terselubung sedikit tapi tidak lebih menyayat hati dari ironi gitu. Sangat tidak layak jika kata-kata tersebut sampai terlontar dari mulut orang yang berpendidikan seperti Anda. Selanjutnya, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas atau gaya bahasa yang melekatkan sifat-sifat insani manusia pada suatu benda mati sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup. Cirinya terdapat pilihan kata yang mengenakan sifat manusia pada benda mati tersebut. Majas personifikasi memiliki gaya bahasa perbandingan, yaitu membandingkan benda mati atau tidak dapat bergerak sehingga sepertinya tampak bernyawa dan dapat berperilaku seperti manusia. Oleh sebab itu, majas ini dikategorikan juga sebagai majas perbandingan. Majas personifikasi berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang dilukiskan dan memberikan bayangan, angan, citraan yang konkret. Penggunaan majas personifikasi banyak ditemukan dalam banyak jenis karya sastra, misalnya cerpen, puisi, lagu, narasi, fantasi, dan lain-lain. Contohnya nih, padi merunduk mengucapkan selamat pagi. Nah ini contoh ini tuh padi diperlakukan seperti manusia karena bisa merunduk dan menyapa. Itu perbandingannya. Dipeluk dingin kemarau yang bermulut sepi. Dingin kemarau diibaratkan seperti manusia yang dapat memeluk. Terus habis itu, di malam itu bulan mengintip di balik awan. Ranting-ranting ikut menari mengikuti alunan gendang. Nah, kata mengintip dan menari-nari adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Maka dari itu, kata mengintip dalam kalimat di malam itu bulan mengintip di balik awan dan ranting-ranting ikut menari mengikuti alunan gendang termasuk majas personifikasi. Dan contoh yang keempat, mobil ambulans meraung-raung mengantarkan jenazah korban kebakaran, termasuk majas personifikasi karena ditandai dengan pilihan kata meraung-raung. Nah, meraung-raung ini kan sering dilakukan oleh manusia, kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia. Nah, sampai akhir ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe.